soal-soal itu ya Bapak Ibu ya, bukan, tetapi kita harus membiasakan dengan penulisan soal hot, kemudian cara mengajar kita juga mungkin sedikit-sedikit kita harus sudah mengarah ke hot Bapak Ibu, karena itu juga apa namanya sangat penting dalam penulisan soal hot. Jadi mungkin kita sama-sama belajar ya dengan hal-hal yang baru, kemudian sama-sama belajar juga dengan regulasi-regulasi baru yang memang mau tidak mau kita harus mengikuti Bapak Ibu. Kalau kita masih menggunakan paradigma lama, ya mungkin kalau itu merugikan diri kita sendiri itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya, tapi nanti siswa kita juga mungkin akan kesulitan ketika mendapatkan soal-soal dan termasuk kita sendiri. Karena di dalam asesmen itu juga bukan hanya siswa saja yang mendapatkan soal ya di asesmen itu, karena guru di sini juga sama Bapak Ibu akan menjadi apa namanya bukan sampel ya, bukan lagi sampel, tapi semuanya guru itu akan berikan arahan mengikuti asesmen ini secara online Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujian madrasah, mungkin ini sudah Bapak Ibu ini ya dapatkan gitu ya, sudah didapatkan mengenai mata pelajarannya secara keseluruhan ya, yang diujikan di kelas akhir. Mungkin di MTS itu kelas 9 semua mata pelajarannya termasuk muatan lokal. Kemudian di kelas 12 madrasah akhir juga di kelas akhirnya ini mata pelajaran yang diujikan. Kemudian di tingkatan madrasah ibtidaiyah juga demikian ya. Jadi soal yang diujikan itu yang ada di dalam mata pelajaran di kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian untuk jadwal UM-nya tadi sudah saya singgung sedikit Bapak Ibu mengenai penyelenggaraan ujian madrasah. Ini tentang menggunakan rentang waktu Bapak Ibu dari tanggal 15 Maret sampai 10 April. Silakan Bapak Ibu ini bisa apa namanya mungkin bisa mencari atau bisa ini ya menyamakan begitu waktu untuk penyelenggaraannya. Untuk tingkat MI itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mungkin ada kesepakatan dengan sekolah-sekolahnya ya, karena ini tidak bisa kita mandiri ya. Nah, ini juga harus sama dengan sekolah atau madrasah lain yang sejenjang. Kemudian MTS dan MA. Nah, MTS juga demikian ya. Kira-kira mata pelajarannya itu ada berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk ujian juga berapa hari. Kemudian untuk MA juga sama Bapak Ibu. Selanjutnya moda pelaksanaan ujian madrasah. Jadi moda pelaksanaan di masa pandemi ini mungkin lebih banyak pilihan ke daring, itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya masih belum tatap muka sampai sekarang, ya Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melaksanakannya dengan cara daring atau PJJ atau dengan menggunakan apa namanya luring. Bagi yang sudah tatap muka itu juga boleh Bapak Ibu, silakan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, madrasah sesuai dengan kemampuan infrastrukturnya. Bapak Ibu yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda ujian berbasis komputer atau UBK, ataupun ujian kertas pensil atau UKT, atau bentuk lainnya yang memungkinkan dilakukan dan tentunya ditetapkan oleh pihak madrasah. Kemudian untuk pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian madrasah. Nah, ini untuk yang menggunakan UMBK atau ujian madrasah berbasis komputer, itu bisa menggunakan aplikasi e-learning Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain yang tentunya memudahkan ya, memudahkan guru, kemudian memudahkan peserta didik. Kemudian yang kedua, ujian madrasah berbasis kertas dan pensil. Ya. Ini jika memang madrasah Bapak Ibu memungkinkan untuk menyelenggarakannya. Nah, soal-soal yang bisa diberikan pun bisa dalam bentuk pilihan ganda. Jika menggunakan soal pilihan ganda, Bapak Ibu diperbolehkan memeriksanya dengan manual atau menggunakan alat pemindai.
Kemudian yang kedua, kalau soalnya dalam bentuk uraian, nah ini bisa juga diperiksa atau dikoreksi oleh guru mata pelajarannya sesuai dengan pedoman ya penskoran dari Bapak Ibu yang sudah buat. Kemudian yang ketiga adalah ujian bentuk lainnya. Jadi ujian bentuk lainnya ini bisa dalam bentuk praktik, ya, kemudian ada penugasan dalam bentuk portofolio, ya, kemudian dan pemeriksaan tentunya mengacu pada pedoman penskoran yang diatur oleh madrasah masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian pengolahan hasilnya untuk nilai ujian madrasah dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kemudian jika ujian itu dilakukan Bapak Ibu bisa menggunakan atau membuat sistem pembobotan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Nah, ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham ya dengan hal ini, karena memang namanya kelulusan itu bukan hanya tahun ini saja, mungkin tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, ini biasanya di dalam rapot Bapak Ibu, ya seperti ini saya contohkan seperti di MTS Negeri 2 ya. Jadi tempat saya mengajar itu biasanya ada penilaian sikap itu ada menggunakan angka maupun menggunakan huruf ya atau deskripsi. Angka 1 itu apa, deskripsinya, angka 2 dan seterusnya. Jadi kalau untuk minimal baik, sikap yang minimal baik itu tentang nilainya itu adalah di angka 3 ya. Kalau 4 itu sangat baik dan seterusnya. Tapi ini disesuaikan dengan format di madrasah yang dipakai oleh Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang dari tadi kita bicarakan ya, yang saya sampaikan ini semuanya berkaitan dengan ujian madrasah. Jadi akhir dari kegiatan pembelajaran itu diakhiri dengan ujian madrasah ini, yang mungkin pelaksanaannya yang biasanya itu dengan berhadapan langsung dengan siswa gitu. Nah, untuk ujian madrasah tahun ini ya dengan ketentuan yang berbeda begitu. Untuk penetapan kelulusan Bapak Ibu mungkin ini juga sudah paham ya, kelulusan peserta didik dari madrasah ditetapkan oleh rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan, kemudian rumus perhitungannya untuk peserta didik jenjang MI, MTS, MA itu ditentukan oleh madrasah.